Pak Prabowo, kalau video ini sampai kepada Anda, geng Solo bersihkan semua. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Saya ulang 3 kali. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan menelan korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Mas Vel, dan Ndro Chan. Ya, gitu ya baca ya, Ndro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, straw hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri, kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. Ya, kalau make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure, influencer ya, yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya.
keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu. Dan sebenarnya tuntutan masyarakat kan nggak berat-berat amat ya. Pertama, semua rencana. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Perlu kita melihat bahwasanya Gibran Raka Buming Raka teman-teman, wakil presiden kita yang kerap kali Gibran ini menuai perhatian banyak orang, dan tentunya sebagai wakil presiden apa yang ia buat, yang ia kerjakan itu akan menarik semua perhatian publik. Nah, terlebih-lebih dengan tindakan-tindakan Gibran akhir-akhir ini yang menunjukkan sebuah tindakan yang kurang etis untuk dipertontonkan. Nah, teman-teman, cukup menarik sekali bagaimana kita melihat ada bapak-bapak yang begitu berani, tangguh, tanpa dibayar, tanpa diintervensi, tetapi dengan melihat sebuah realita dan kenyataan yang terjadi, ia menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, ia menyampaikan kerinduannya terhadap publik supaya masyarakat Indonesia paham bagaimana permainan-permainan Gibran Raka Buming Raka ini. Nah, salah satu anak muda dan cukup tangguh ya, yaitu Bung Ferry Irwandi yang kritis dan keras, tajam untuk menyampaikan sebuah peran, bagaimana peran masyarakat selayaknya. Nah, teman-teman, mereka menyampaikan ya segala sesuatu harapan-harapan masyarakat, mereka mencatat di sini, dan saya akan bacakan beberapa hal poin penting yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Ini dari Eli Dahliawanti menyampaikan, cepat tangkap dan adili si licik Jokowi, tukang bohong atau nipu kita, rakyat Indonesia. Jangan kasih luang karena umur kita nggak tahu, lebih cepat lebih baik. Mereka melakukan hal sedemikian dengan apa yang sudah terjadi. Segala sesuatu ya, fakta yang terjadi di lapangan, tindakan-tindakan Jokowi itu kerap kali melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran berat, dan itu tentunya hanya untuk menyelamatkan Gibran. Nah, pelanggaran itu sebenarnya ada konsekuensi ataupun ada sanksi dalam setiap pelanggaran yang dibuat, tidak semena-mena. Nah, kalau kita lihat saat ini, bongkar Prabowo jangan takut jangos si kurap. Mereka menginginkan Prabowo tegas, jangan takut terhadap Joko Widodo. Jokowi bukan siapa-siapa. Beliau hanyalah mantan presiden yang sekarang ini adalah cuma masyarakat biasa. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan terhadap Joko Widodo. Ketika Jokowi masih ingin mencampuri urusan kabinet merah putih, maka itu kesalahan besar yang mestinya Prabowo Subianto dapat melakukan sebuah tindakan-tindakan tegas, memberikan peringatan keras ataupun alarm terhadap Jokowi supaya tidak ikut campur akan hal itu. Ketika ada alarm dengan Prabowo Subianto, maka Jokowi akan takut dan gentar. Dia tidak berani mengerahkan anggota-anggotanya untuk ikut mengambil bagian dalam setiap program-program Prabowo. Saya tahu tindakan Jokowi, tujuan Jokowi adalah ingin memberikan sebuah pelayanan yang buruk supaya masyarakat menilai di masa kepemimpinan Prabowo Subianto adalah masa kepemimpinan yang buruk, track recordnya buruk. Artinya teman-teman, kalau kita melihat dan membaca situasi politik yang selalu dimainkan oleh Joko Widodo saat ini, itu sangat licik adanya. Bagi Joko Widodo kadang lawan bisa jadi teman, teman pun bisa jadi lawan bagi Jokowi, tergantung keuntungan di mana. Nah, kalau kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus menjadi agen of control dalam pemerintahan saat-saat ini untuk mencapai titik yang kita inginkan di 2045. Bagaimana negara kita menjadi negara emas, negara yang tangguh, dapat bersaing di tingkat internasional, menjadi negara-negara yang memang diandalkan. Nah, bagaimana dengan tindakan-tindakan Jokowi yang masih belum diproses secara hukum? Kita malu akan negara-negara lain, karena ini adalah menjadi tolak ukur bagi mereka untuk menilai bagaimana penegak hukum menjalankan fungsional mereka. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat juga mereka menyampaikan ya, masyarakat menyampaikan keluh kesah mereka. Ya betul Bung, kami rakyat hanya bisa menyuarakan periksa tuntas ijazah presiden dan wapres jika bangsa dan negara ini akan adil damai. Kalau mau negara kita aman, mau negara kita damai, jangan ada yang namanya menipu, jangan ada yang namanya
rajanya. Tidak, kita bukan sistem kerajaan, bos. Kita sistem pemerintahan berdemokrasi dengan baik. Ketika itu tertata dengan baik, maka masa depan kita akan gemilang ke depan. Akan ada yang namanya kesejahteraan. Kalau kita melihat sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sila keempat apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Adanya keadilan yang dimana menegakkan suatu keadilan itu tugasnya penegak hukum. Sangat miris sekali teman-teman. Kalau kita melihat bahwasanya kerap kali yang melakukan sebuah pelanggaran itu bukan kita rakyat kecil, bukan kita sebagai masyarakat biasa, tetapi kerap kali dilakukan oleh mereka adalah mantan pejabat. Itu lucu adanya. Nah, mereka menyampaikan di sini lagi teman-teman, Indonesia butuh pemuda seperti Bung Ferry Irwandi untuk kelangsungan masa depan yang lebih baik. Semoga lahir Ferry Irwandi yang lain di negeri ini. Kita juga tahu Prabowo masih bertekad melindungi Jokowi lewat orasi-orasinya dan bukti fakta polisi masih di bawah kendali Jokowi. Bahkan Prabowo takut untuk menggantikan Kapolri. Isu mengganti Kapolri Listio Sigit itu sudah dari dulu. Namun sampai sekarang belum diganti juga Listio Sigit. Ada apa di sana? Citra marwahnya seorang Kapolri kalau kita melihat sudah buruk di mata masyarakat. Dan itu terjadi karena settingan-settingan Jokowi yang kerap kali mengintervensi instansi Kapolri, teman-teman. Untuk pergantian Kapolri bukan kita tidak percaya terhadap Listio Sigit, tetapi udah masanya untuk digantikan dengan orang-orang yang baru. Karena kita melihat dia adalah salah satu ternak Mulyono. Nah, presiden bingung mau ngapain, saling berhubungan, saling membutuhkan. Nah, mereka mencatat di sini teman-teman, semua rakyat sudah menunggu kepastian kesiapan presiden untuk mengadili Jokowi. Beranikah apa rakyat harus memang adili Jokowi? Adili Jokowi, turunkan Gibran. Kalau tidak bisa, mari kita turunkan semuanya. Kalau cuman omon-omon doa. Kalau rakyat yang bertindak, jika rakyat yang turun ke jalan menyampaikan dan melakukan sebuah tindakan-tindakan apa yang menjadi isi hati nurani mereka melakukan hal tersebut, itu akan berkali-kali lipat ganda dialami oleh Jokowi. Kalau tidak mau terjadi sedemikian, maka berhentilah, stop melakukan cawe-cawe politik itu, politik-politik yang begitu kotor, tidak etis untuk dipertontonkan oleh seorang mantan presiden seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari channel ini dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.